Faktor ke-8 teman-teman sekalian untuk menolak azab Allah adalah rasa takut terhadap azab Allah itu sendiri. Ada satu yang unik teman-teman sekalian dalam masalah ini, yaitu banyak manusia takut pada manusia. Ya. Dia takut mencuri, dia takut korupsi, dia takut melakukan apa, tapi karena takut pada manusia saja. Takut dipenjara, takut mungkin dipermalukan, takut ketahuan oleh manusia gitu ya. Dan ini kedangkalan iman dan ilmu. Sebenarnya teman-teman sekalian dalam Islam kita dianjurkan bukan takut pada manusia, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada manusia. Karena kalau kita takut pada manusia, berarti ada batasan dari rasa takut dan meninggalkan pelanggaran tersebut. Jadi misalnya kita takut karena ditangkap, misalnya, kemudian yang akan menangkap ini tidak hadir pada saat itu, kita tidak akan khawatir, kita akan terus melakukan pelanggaran tersebut, ya. Tapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kita akan secara otomatis ya menjauhi semua larangan dimanapun dan kapanpun. Serta dalam kondisi kita bagaimanapun. Misalnya kita sendiri atau rame-rame tetap akan sama. Kita sedang ada di Indonesia atau kita sedang keluar negeri, kita akan tetap sama. Rasa takut kita kepada Allah, kita tidak akan masuk kepada hal yang diharamkan. Karena perlu Bapak Ibu garis bawahi, tolong ini kalau di tulisan tangan atau dipakai komputer ini di bold, itu ya, ditebalkan supaya kita garis bawahi. Ya, bahwasanya Bapak Ibu sekalian perlu digaris bawahi baik-baik. Orang yang melakukan perbuatan pelanggaran agama sekecil apapun itu akan sangat dekat dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bodoh saja yang berpikir melakukan pelanggaran lalu tidak dihukum. Anda kerja di kantor saja melakukan satu pelanggaran kecil sudah cukup untuk bisa kena hukuman, ya. Begitu juga dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tolong garis bawahi baik-baik. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua hal yang Allah partnerkan dalam Al-Qur'an, yaitu Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini bagi siapa? Bagi hambanya yang patuh. Tapi Allah juga Syadidul Iqab. Allah itu maha berat siksanya. Bagi siapa? Bagi para pembangkang. Saya kasih contoh. Pernah mungkin dengar kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran. Satu waktu beliau pernah jalan di pasar, Bapak Ibu sekalian, di pasar di Mesir, di kota Kairo tepatnya ya. Ada dua orang yang sedang berantem. Satu dari suku Kipti, orang asli Mesir dari sukunya Fir'aun, dan satu lagi dari Bani Israel, keturunannya Nabi Musa alaihissalam. Berantemlah dua orang ini, kemudian Nabi Musa alaihissalam ingin memisahkan mereka supaya jangan berantem gitu. Tapi ternyata orang yang dari turunan suku Kipti ini karena merasa dia yang menguasai dan ini wilayah Mesir, dia adalah dari kelompoknya Fir'aun yang berkuasa pada masa itu. Maka dia pun coba malah mau melawan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa waktu itu jadi anak angkatnya Fir'aun, jadi bisa dikatakan anak raja pada saat itu. Maka Nabi Musa alaihissalam menonjoknya, tapi tidak sengaja, bukan niat ingin membunuhnya. Hanya menonjoknya dengan tujuan untuk memberhentikan dia dari kesalahan tersebut. Tapi kuasa Allah, orang itu datang ajalnya, meninggal. Dengan satu kali tonjokan saja meninggal orang itu. Maka karena itulah Fir'aun jadi marah pada Musa alaihissalam dan akhirnya Musa lari ke negeri Madian, tinggal di sana 10 tahun dalam kisah yang cukup panjang. Tapi perlu kita garis bawahi, Nabi Musa alaihissalam waktu menonjok orang ini bukan niat untuk membunuh. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَفَطَنَّاكَ فُتُونَا. Tapi setelah perbuatanmu itu hai Musa, kami uji kamu dengan ujian-ujian yang banyak. Ternyata dengan melakukan perbuatan tidak sengaja pun, tetap Allah datangkan ujian sebagai pembersihan terhadap pelanggaran tersebut. Bagaimana dengan orang yang sengaja? Subhanallah, ibu bapak sekalian kalau tidak melakukan pelanggaran agama, dipastikan hatinya akan tentram. Kita jalan di mana saja, kita bertemu dengan kapan sama saja, ya. Itu kita tidak pernah punya rasa khawatir. Tapi orang kalau melakukan perbuatan dosa, pernah mencuri misalnya 100.000 rupiah saja. Begitu mendengar angka 100.000 disebut, dia sudah ketakutan. Ada rasa khawatir. Atau banyak pelanggaran-pelanggaran agama. Maka kenapa kita membuat diri kita terasa atau masuk dalam sebuah zona yang kita berbahaya. Kita merasa tidak nyaman. Karena enak kalau kita kemana saja tentram, tidak pernah khawatir karena tidak pernah ada hak orang lain pada diri kita. Kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, gitu ya. Semua perbuatan dosa, Bapak Ibu sekalian, pasti dimulai dengan rasa khawatir. Pasti itu. Orang misalnya mau berzina di kamar hotel, nggak ada orang tiba-tiba saja nyaman-nyaman masuk, semua orang diiklanin atau apa, enggak. Dia pasti sembunyi-sembunyi, janjian, rasa khawatir.
Padahal sebenarnya dia ingin menikmati biologisnya, tapi rasa khawatir diikuti. Itu memang begitu dosa selalu. Orang yang mau mencuri pasti takut dulu, khawatir. Banyak rasa mau membunuh, mau menipu, mau apa saja pasti rasa takut. Kata para ulama ini adalah ya peringatan Allah yang pertama bagi si pelaku tersebut agar dia tidak terjerumus. Kalau dia menahan diri, saudara saya nggak mau, saya takut nanti malah Allah hukum saya misalnya, maka dia akan aman dari siksa. Tapi kalau dia jerumuskan dirinya pada perbuatan tersebut, maka pastikan dia tidak akan menikmatinya dan juga dia akan kena hukumannya. Gitu kan? Contoh misalnya dia berzina tetap. Tadinya hubungan biologis nikmat, sangat indah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hubungan biologis itu adalah penyebab kita terpopulasi, manusia berkembang biak. Harus sperma ketemu sama sel telur dan Allah buat laki-laki dan perempuan merasakan kenikmatan. Kalau Allah tidak kasih ini, tidak ada orang yang mau menuangkan spermanya laki-laki, tidak ada juga perempuan yang mau mengandung manusia sampai 9 bulan. Tapi Allah ajarkan cara yang benar dengan nikah, Allah sampaikan cara yang salah dengan zina, kan gitu. Beda sekali ini. Orang yang melakukan perbuatan zina dimulai dengan ketakutan. Lalu biologisnya juga yang tadinya indah, itu menjadi ketakutan. Dan ini berpengaruh sekali pada kualitas sperma yang merupakan bibit manusia. Dan sel telurnya nanti akan menjadi kantong manusia itu sendiri. Dan akhirnya kalau hamil, dua-duanya khawatir. Kalau keluar malu, keluarganya malu. Anak yang lahir gak jelas statusnya, dikenal dengan anak zina. Kan gitu. Kalau nikah beda. Orang angkat nikah, saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya fulana binti fulana, kata si wali wanita. Dengan mas kawin ini laki-laki mengatakan saya terima nikahnya, sebagaimana kita tahu kurang dari 5 menit kemudian mereka semua masuk. Orang semua tahu kalau mereka akan hubungan biologis di malam pertamanya. Tidak ada orang yang merasa khawatir, dua-duanya senang, akhirnya pengaruh pada kualitas sperma dan sel telurnya, biologisnya maksimal. Kalau hamil dua-duanya gembira, keluarganya gembira, anak yang lahir jelas statusnya. Pertanyaan sederhana, kenapa harus yang haram? Kenapa nggak halal saja? Kan gitu. Begitu juga dengan makanan, begitu juga dengan pendapatan. Kenapa enggak yang baik-baik saja? Sesuatu yang haram Bapak Ibu sekalian itu sangat terbatas. Sedikit Allah datangkan hanya sebagai ujian saja. Saya pernah kasih contoh makanan misalnya. Tubuh kita butuh protein hewani. Supaya otot kita ya punya asupan gitu kan. Karena dia butuh protein. Yang terbaik protein hewani gitu kan. Nah protein hewani ada di daging. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dan kita butuh protein hewani, ternyata ya semua daging haram, Allah haramkan, maka wajar orang melanggar. Ini tidak. Di saat Allah haramkan babi, ini babi nggak boleh ya, ini bentuknya. Allah ganti dengan sapi, ayam, kelinci, semua hewan air. Lalu kenapa harus babi? Nah ini haram, nggak boleh. Satu aja atau beberapa ekor, kemudian sisanya yang lainnya halal. Tadi hubungan biologis zina haram, ini nikah halal. Sama dengan minuman, tidak boleh minum khamar, minuman keras nanti memabukkan. Karena orang kalau minum minuman keras, khamar, apakah itu narkotika atau cairan ya, minuman keras yang beralkohol, maka membuat dia keluar daripada akal normalnya, ya. Karena dia akan merasa lebih percaya diri, dia akan melakukan perbuatan tanpa merasa bersalah. Akhirnya tadinya tidak membunuh bisa membunuh, tidak memerkosa bisa memerkosa, banyak karena orang mabuk. Makanya diistilahkan dengan ummul khaba'ith, keburukan. Tapi tubuh kita butuh cairan. Allah gantikan minuman keras dengan air putih, sirup, madu, jamu kalau kita Indonesia, banyak minuman lain. Kenapa harus yang haram? Kita kalau kerja di satu perusahaan Bapak Ibu sekalian, pastikan begitu kita masuk, maka pasti pemilik perusahaan atau yang ditugaskan misalnya HRD-nya di kantor akan menjelaskan apa yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau bekerja maksimal. Misalnya, bekerja itu 8 jam per hari, nanti gajinya sekian puluh juta atau sekian belas juta atau sekian juta, kemudian akan dapat fasilitas ini, itu, ini, segala macam gitu ya. Harapan perusahaan Bapak Ibu menjadi staff yang ideal ya gitu. Dan nanti HRD akan jelaskan, tapi kalau Anda melanggar, maka akan ada SP1, SP2, SP3 nanti di PHK gini. Tapi perusahaan tidak berharap ini. Harapannya yang pertama, bagaimana kita jadi orang yang berprestasi. Dan itu orang yang cerdas, orang yang jadi pegawai yang prestasi saja. Udah dikejar yang terbaik. Toh dia bisa dapat apapun yang dia inginkan. Tidak merusak nama baiknya, dia punya pendapatan yang halal buat keluarganya, dia tenang lah. Karir dia bisa terus menanjak. Nah kalau dia lakukan pelanggaran, maka dia sangat terancam. Namanya bisa rusak, bisa di PHK, dan segala macam lah hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, mau kita menjadi orang-orang yang berprestasi. Diberikanlah solusi-solusinya dan fasilitasnya, dan diancam jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Ancaman Allah banyak sekali, dari siksaan-siksaan yang terdekat, sakit, ya,
kemudian sumpah, sedih, itu semua adalah pasukan-pasukan Allah yang membuat agar hamba tersebut berhenti dari kesalahannya. Allah datangkan ujian-ujian banyak ya. Puncaknya nanti juga akan ada siksa kubur kalau tidak taubat. Lalu kemudian tersiksa juga di mahsyar dan kemuncaknya di neraka nanti. Di neraka. Oleh karena itu perlu juga kita membaca tentang informasi ini. Supaya kita tahu, oh ternyata kalau saya melanggar saya akan dihukum seperti ini dan seperti itu. Ya. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, sebagaimana rahmat Allah luas. Misalnya Bapak Ibu sholat duha 2 rakaat. Mungkin dengan 2 rakaat itu bisa Allah kasih kita kesehatan 5 tahun, 10 tahun. Rahmat Allah luas. Bapak Ibu lakukan satu saja ketaatan, bisa Allah balas dengan 100 kebaikan yang lainnya. Tapi ingat, dari satu sisi juga, Bapak Ibu kalau lakukan pelanggaran, maka hukuman Allah juga lebih berat daripada perbuatan kita. Mungkin sekali bohong, Allah buat kita sumpah dan masalah 1 tahun, 2 tahun, gitu kan. Sedikit ambil harta haram, Allah buat kita 10 tahun masalah. Tidak selesai-selesai. Ribut sama keluarganya, anak-anak jadi nakal, pekerjaan tadi tidak naik. Banyak hal yang terjadi. Padahal sebenarnya masalahnya cuma karena dari pelanggaran agama yang terjadi. Nah ini poin penting yang perlu kita ketahui. Nah salah satu faktor yang perlu digarisbawahi memang kita perlu tanamkan dalam hati kita rasa takut terhadap siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siksa Allah kalau datang sangat pedih. Ya, tidak ada siksa Allah itu sekali bohong berarti dipukul dengan sekali pukulan. Enggak. Tapi akan jauh lebih berat daripada perbuatan kita. Kita ambil 1 rupiah harta haram, bukan dengan 1 rupiah juga harta kita dihilangkan sama Allah. Tapi Allah berusaha uji kita bertahun-tahun dengan segala macam penyakit. Tadi sudah saya kasih contoh, Nabi Musa alaihissalam tidak sengaja menonjok 1 orang dari suku Kipti, sudah cukup Allah mengatakan wa fatannaka futuna. Dan kami uji kaum Musa karena perbuatanmu itu dengan banyak ujian-ujian. Dikejar oleh Fir'aun, harus terasing dari Mesir selama 10 tahun gitu kan, di negeri Madian. Dia kembali ditugaskan jadi nabi, dia masih ketakutan. Fir'aun berusaha untuk membunuhnya dan segala macam hal-hal yang terjadi. Baik, saya akan bacakan di faktor ke-8 ini. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 78 ya. Kita baca dulu apa yang ditulis oleh penulis, dan ini sangat menarik karena beliau menyusun dengan poin-poin di sini ya. Beliau mengatakan merasa aman dari makar Allah dalam kurung datangnya azab Allah merupakan salah satu dosa besar. Bisa diperhatikan di buku, di bold itu ya, ditebalkan supaya kita garis bawahi. Ingat, merasa aman terus berbuat dosa seakan-akan Allah tidak hukum itu dosa, itu sendiri dosa. Merasa aman, berzina tiap hari, menipu tiap hari, bohong tiap hari, nggak apa-apa kok, itu sendiri dosa. Ya, selain akan datang hukuman, itu sendiri akan dicatat juga sebagai dosa. Ini sudah pernah kami jelaskan di salah satu bedah buku, namanya bukunya Al-Kabair, dosa-dosa besar, ditulis oleh Imam Adzabi rahimahullah. Merasa aman dengan makar Allah bagian daripada dosa besar. Dan kalau ada Bapak Ibu misalnya, mudah-mudahan di sini tidak ada, tapi kalau ada yang mengatakan begini, Ustadz saya sudah sekian tahun buat dosa, tapi saya tidak pernah rasakan siksa Allah, ini keliru nih. Ya. Ada 2 jawabannya. Yang pertama, hadis Nabi SAW yang sahih. Kalau engkau melihat, kata Nabi SAW, nikmat Allah melimpah pada 1 orang pelaku dosa, ya, pada diri dia, maka ketahuilah itu adalah tadarruj, tahapan siksaan. Tahapan siksaan. Jadi perlu digarisbawahi, kalau dia melakukan perbuatan dosa, dan sementara belum datang hukuman padanya, berarti menandakan itu adalah tahapan siksaan. Kalau Bapak Ibu kembali membaca kisah tentang umat-umat sebelum kita, kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, ya, kemudian banyak sekali kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Ibrahim yang banyak disiksa oleh Allah SWT, dan itu sampai sekarang bekas-bekas peninggalan mereka masih ada. Fir'aun kaumnya Nabi Musa masih ada sampai sekarang muminya dan piramidanya. Ya, Namrud kaumnya Nabi Ibrahim di Babilonia sampai sekarang di Irak masih ada peninggalan kerajaannya, kan gitu. Kaum Lut kaumnya Nabi Lut yang buat homoseksual di Laut Mati di Jordania masih ada peninggalannya, dan sekarang banyak ilmuwan mengadakan penelitian di situ ya. Kemudian kaumnya Nabi Saleh di Madain Saleh 4 jam dari kota Madinah masih ada peninggalan bangunan dan rumah-rumah mereka. Begitu seterusnya ya, masih ada. Nah itu Bapak Ibu sekalian kalau lihat histori mereka, beberapa hari sebelum datang siksa yang membinasakan mereka, itu Allah tambah sehatkan badannya, Allah tambah gembirakan hati mereka, Allah tambah perbanyak hasil panen mereka, panen dari perkebunannya, Allah makin suburkan ternak mereka supaya mereka makin lalai. Ya, makanya orang itu kalau mau disiksa sama Allah, dia makin senang.
Makin mabuk-mabukan, makin hebat idenya untuk buat manipulasi data, makin. Nah itu puncaknya tuh. Karena hukuman Allah nanti akan datang pada orang-orang yang seperti ini. Ya. Kalau dia masih punya rasa takut, dia mengerem, dia sempat bertobat, ini dia bisa aman. Tapi masalahnya tidak seperti itu. Allah buat dia lalai. Itu poin pertama yang perlu digarisbawahi. Ya. Jadi jangan merasa tentram dan damai dengan belum datangnya hukuman Allah. Itu keliru. Karena itu justru puncaknya akan datang hukuman tersebut. Ya, orang mukmin yang benar adalah orang mukmin kalau buat satu dosa kecil saja, dia merasa itu sebuah beban yang sangat besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang mukmin itu kalau melakukan satu dosa kecil saja, dia merasa seperti gunung besar di pundaknya. Berat sekali. Misalnya dia cuma telat sholat subuh aja. Waduh, bebannya luar biasa. Mungkin seorang muslimah sudah biasa pakai jilbab rapi. Satu waktu dia lupa pakai jilbab atau tidak pakai jilbab, lalu ada laki-laki bukan mahramnya nyelonong, lalu kelihatan rambutnya atau kulitnya, mungkin dia merasa bersalah sekali dengan itu. Padahal sebenarnya mungkin tidak besar, tapi itu jadi besar buat dia karena iman dalam hatinya, gitu kan? Mungkin dia makan sesuatu yang haram atau syubhat, sedikit saja potong dia sudah merasa ketakutan. Seperti Nabi Muhammad SAW pernah satu malam dalam hadis Bukhari, beliau masuk di dalam rumah istrinya Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam kondisi beliau gelisah nggak bisa tidur. Ditanya oleh istrinya, kenapa anda begini ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, tadi waktu masuk di rumah, saya temukan ada satu butir kurma ada di sebelah ranjang. Lalu saya memakannya. Tapi setelah saya telan, saya baru teringat kalau di rumah kita ada kurma sedekah. Kurma yang dititipkan oleh orang, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak makan sedekah. Maka saya khawatir kurma itu adalah bagian daripada sedekah tadi. Saya khawatir malah Allah hisab saya dengan itu. Begitu pekahnya Nabi SAW menghisab diri beliau. Abu Bakar pernah punya seorang budak, masa itu ada perbudakan Bapak Ibu sekalian. Lalu beliau izinkan boleh kerja, silakan kerja. Di mana saja income-nya juga buat dia. Tapi sebagai rasa terima kasih budak ini hampir setiap hari kalau dia dapat income harian, dia beli makanan, dia makan sama Abu Bakar. Abu Bakar juga radhiyallahu sebagai bentuk tawadhu, merendah, dia makan sama budaknya itu. Setiap kali kalau makan, setiap hari kalau bawa makanan, Abu Bakar makan sambil tanya, kamu kerja apa tadi? Oh saya kerja di sini. Abu Bakar yakin halal dimakan. Satu waktu budak ini pulang, lalu kemudian bawa makanan, tapi Abu Bakar lupa nanya. Langsung Abu Bakar main makan aja. Habis makan Abu Bakar tanya, income-mu ini dari mana? Apa kata budaknya? Saya waktu di masa jahiliyah sebelum Islam pernah ngaku dukun, pura-pura jadi dukun. Kemudian ada orang yang konsultasi, saya sampaikan, ternyata betul terjadi. Orang itu miskin, tidak punya apa-apa dulu, dia merasa punya utang sama saya. Itu sebelum Islam. Setelah masuk Islam, dia juga masuk Islam, kemudian saya dibayar sama dia. Dari hasil dulu ngaku dukunnya itu. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dalam riwayat yang sahih dikatakan Abu Bakar mengorek tenggorokannya dan memuntahkan makanan itu. Dia tidak mau masukkan hal yang seperti ini. Jadi begitu pekahnya. Apalagi hal-hal yang lebih besar. Gitu kan? Ingat selalu sabda Nabi SAW. Ada orang yang rambutnya berantakan, penuh dengan debu, tidak punya alas kaki, dia mengatakan ya Rabbi, wahai Tuhanku, bagaimana Allah ijabah doanya sementara makanan, minuman, pakaiannya haram. Jadi itu sumber-sumber haram berbahaya, bisa menolak doa, ya, bisa banyak fasilitas hilang dari kita Bapak Ibu sekalian. Jadi harus hati-hati sekali, ya. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan, yang saya ingin titik beratkan sebelum kita masuk ke poin-poin yang ditulis oleh penulis. Jadi yang pertama, jangan merasa aman dengan siksa Allah. Nikmat Allah yang sedang banyak, sementara kita bermaksiat, bahkan itu tahapan siksaan. Justru kalau makin banyak nikmat Allah dan kita tidak sholat, kita malah melakukan pelanggaran, maka itu berarti tahapan siksaan. Yang kedua, siksa Allah yang paling berat yang datang kepada seorang hamba bukan fisik Bapak Ibu sekalian. Bukan fisik, bukan mata kita dibutakan, kaki kita dipincangkan, bukan. Justru Allah angkat keinginan mau beribadah. Itu siksaan yang paling berat. Ya. Makanya pernah ada seseorang datang kepada seorang alim lalu mengatakan begini, saya sekian tahun berbuat dosa, nggak pernah saya rasa ada hukuman Allah. Saya tetap makan, saya tetap minum, saya tetap tidur, saya berumah tangga, saya bekerja. Mana siksanya Allah? Maka kata orang itu, orang alim yang menjawabnya mengatakan, kamu keliru. Justru siksa Allah sudah sangat nyata depan mata kamu. Orang itu bilang, mana buktinya? Karena yang dia tangkap adalah siksa Allah yang paling berat justru kalau kena fisik, tabrakan,
ya mati tabrakan ataupun apa ya. Maka kata beliau orang alim ini, dia mengatakan, saya mau tanya, apakah selama kau berbuat dosa ini kamu bisa bangun sholat malam? Dia bilang nggak bisa. Orang itu jawab jujur, apakah selama ini kau bisa setiap azan on time sholat? Dia bilang tidak pernah. Apa selama ini kau bisa puasa Senin Kamis atau Ramadan kamu tidak terganggu? Dia bilang tidak pernah. Apa selama ini kau baca Quran? Enggak. Apa selama ini kau bisa berzikir rutin? Enggak bisa. Apa selama ini kau bakti sama orang tua kamu? Enggak. Apa ada kerabatmu kalau sakit kau bisa jenguk dia? Enggak bisa. Apa kau pernah haji dan umrah? Dia bilang tidak pernah. Semua ibadah itu tidak pernah. Kata beliau, itulah siksa Allah yang paling berat pada dirimu. Karena kau tidak bisa diberikan kesempatan beribadah. Karena tingkat yang terbaik sebagai wali Allah justru istiqamah dan konsisten dalam mengerjakan sebuah perbaikan. Kalau Bapak Ibu masih Allah mudahkan melangkah kaki ke majelis ilmu seperti ini, mau dengarkan pengajian, kalau azan mau sholat, ada orang miskin mau sedekah, ada panggilan haji umrah, Bapak Ibu pergi jawab itu berarti Allah masih ingin kebaikan buat kita. Itu termasuk ya bentuk cinta Allah kepada kita. Tapi kalau tidak, maka berarti itu sudah masuk dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang Bapak Ibu sekalian jalan sama temannya, lalu terjadi tabrakan satu mobil, temannya mati, dia tidak tersentuh sama sekali. Dia berpikir, oh teman saya yang tabrakan, jadikan sebagai bahan cerita, bahkan lelucon, seakan-akan temannya yang celaka, dianya selamat. Subhanallah, padahal setiap saat bisa terjadi pada dia. Allah selamatkan dia, supaya dia sadar. Tapi banyak orang tidak tersentuh. Sebagian ulama salaf yang peka dengan keimanan dan ilmunya, ada di antara mereka Bapak Ibu sekarang kalau jalan kakinya kesentuh batu aja, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka baca kalimat istirja, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Yang biasa kalau di negeri kita ini cuma dibaca kalau orang meninggal ya. Sebenarnya kalimat istirja ini dibaca setiap ada musibah. Musibah apa saja. Sebagian orang salaf dulu, sahabat tabi'in, mereka itu, tabi'in yang generasi yang datang setelah sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, itu mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu saja, mereka sangat yakin tidak mungkin kesentuh batu sakit atau keselio kecuali kena ada teguran dari Allah. Mereka langsung istirja. Inna lillahi wa inna raji'un. Ada apa ini? Saya buat dosa apa? Mereka lewat di sebuah tempat tercium bau sampah saja busuk, mereka bilang inna lillahi wa inna raji'un. Astagfirullah. Begitu, mereka gelisah nggak bisa tidur, ada sesuatu yang mereka mau kerjakan atau mau beli terus tidak bisa dapat, langsung dianggap sebagai sebuah musibah, bagi ujian dari Allah SWT. Mungkin kita cuma mau beli satu baju nggak dapat, maka orang-orang soleh dulu mereka sudah cukup jadikan penyebab istighfar mereka, karena tidak dipenuhi kebutuhan berarti menandakan ada pelanggaran yang menjadi penyebab penghalang daripada kebutuhan tersebut. Karena hitung-hitungan teorinya, patuh akan dipenuhi kebutuhan, kan gitu. Beriman dan beramal soleh akan diberikan rezekinya. Berarti kalau ada yang tertahan ada masalah ini dengan keimanan dan amal solehnya. Nah seperti itu gambarannya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya ulangi dulu ya perkataan penulis, merasa aman dari makar Allah atau datangnya adab Allah merupakan salah satu dosa besar. Sebab terkadang Allah menangguhkan para pelaku kemaksiatan dan D-nya besar kata ganti Allah, memiliki hikmah yang besar berkenaan dengan hal itu. Di antaranya yang pertama, apa yang diisyaratkan Allah lewat firman-Nya di dalam surah Fatir ayat 45 yang bunyinya, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Al-ayah. Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini. Tapi dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Jadi penulis ingin menyampaikan, kalau ada orang yang belum kena hukuman, bisa saja poin pertamanya beliau mengatakan, sebabnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang itu tidak mau begitu hambanya buat salah langsung dihukum di waktu itu. Kalau misalnya orang mencuri nih, maling maaf ya. Tidak ada orang maling itu pertama mencuri langsung ketahuan. Pasti dibiarkan sama Allah dulu. Tapi Allah buat ada yang lihat dia, ya dia ketahuan gitu ya. Tapi masih belum berat hukumannya. Ada rasa takut yang muncul tadi, khawatir dan seperti itu. Kalau dia ulangi yang kedua, lebih berat peringatannya. Yang ketiga lebih berat peringatannya. Sampai ulama mengatakan puncaknya, kalau si maling ini nggak mau berhenti dan sudah berulang kali dia ulangi. Peringatan Allah datang, dia gelisah, dia mimpi buruk, ribut rumah tangganya, tetap aja mau maling. Maka terakhir Allah datangkan masa menggebukin dia sampai mati. Ya. Dan ini kata ulama bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Karena kalau tidak datang hukuman seperti itu, dia terus maling. Dan makin berat hukumannya di akhirat nanti.
Maka ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum hambanya di waktu awal dia melakukannya. Tapi Allah datangkan sinyal supaya dia bertaubat. Gitu kan? Tidak ada orang awal berzina langsung dihukum sama Allah di saat itu. Maksudnya hukuman yang berat, yang mempermalukan dari depan makhluk misalnya. Tapi peringatan rasa khawatir, rasa takut, terbebani, sumpek. Kalau dia orang non-muslim tidak tahu dari mana sumbernya. Kalau orang muslim harus tahu itu dari pelanggaran dosanya. Semua perasaan sumpah, tertahannya rezeki tadi saya bilang sampai hal yang kecil. Kita mau dapat pakaian, mau beli pakaian yang kita suka itu makanan yang kita suka tidak kita dapat itu sudah cukup sebagai sebuah peringatan yang harus kita fahami dan peka gitu ya. Nah ini salah satu sebab Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak langsung menghukum di awal. Karena kalau seandainya orang begitu melanggar pertama langsung Allah hukum, kira-kira masih ada yang berjalan di muka bumi ini? Sudah nggak ada. Karena semua orang pasti buat salah gitu kan. Tapi begitu ada salah kecil langsung Allah tebas lehernya, langsung Allah cabut ruhnya misalnya. Maka tidak ada orang yang hidup, gitu kan? Karena semua orang bisa lakukan pelanggaran. Tetapi kata Allah SWT, Allah tidak menghukum langsung, ya seketika yang besar hukumannya. Karena kalau dihukum langsung tidak akan ada yang hewan atau makhluk bernyawa yang jalan di muka bumi. Tapi dia menangguhkan itu hukumannya sampai waktu yang ditentukan. Dari sini bisa bermakna dua. Makna pertama ditangguhkan di waktu di dunia. Sampai dia kayak tadi misalnya maling sudah nggak mau diingatkan berapa kali, diperlihatkan, dipermalukan, maka nanti Allah datangkan hukuman yang berat dengan misalnya orang datang gebukin lalu mati misalnya. Ada juga orang misalnya koruptor, tidak asing kita biasa dengar berita. Dia mungkin bisa mengemas dengan begitu rapinya cara dia manipulasi data, tapi setelah 10 tahun kebongkar. Lalu kemudian dipermalukan oleh Allah, lalu disita semua hartanya. Berapa banyak terjadi yang seperti itu. Dan tidak akan berubah peraturan Allah itu. Tidak akan berubah. Semua orang yang beriman beramal soleh akan dibahagiakan sampai mereka meninggal di dunia dan di akhirat. Dan orang yang melanggar pasti akan dipermalukan dan dihukum di dunia dan juga di akhirat nanti kalau dia tidak sempat bertaubat. Maka ini perlu digarisbawahi. Bisa juga ditangguhkan puncaknya di akhirat nanti. Itu makna daripada Allah tangguhkan sampai waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, bahwa dunia ini masa yang pendek dan kenikmatannya sedikit. Sebagaimana firman-Nya Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 196 sampai 197. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jadi cara memahaminya ini, jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh kegiatan orang-orang kafir yang bergerak di seluruh negeri, itu hanyalah kesenangan sementara. Maksudnya, kalau ada orang berbuat kesalahan, jangan pernah ibu dan bapak berpikir tidak akan dihukum oleh Allah. Tapi akan dihukum dan itu waktunya sangat pendek. Maksudnya sangat dekat dengan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita pernah jalan baik-baik tiba-tiba keseleo kaki kita? Padahal kita jalan di jalan yang rata, sepatu kita baru tapi bisa keseleo. Bukankah kita berapa kali bangun tidur tiba-tiba leher kita sakit? Kadang-kadang kita salahin bantal padahal bantal gak ada salahnya gitu ya. Mungkin memang ada pelanggaran yang kita lakukan gitu kan. Berapa banyak orang yang tadinya melihat tiba-tiba rabun, kemudian buta. Berapa banyak orang yang tadinya normal, keluar dari rumahnya, keluar kemudian tabrakan, lalu kemudian diamputasi kakinya dan seterusnya. Berapa banyak, dan itu seketika. Ya, orang itu cuma biasa mengatakan para pelanggar ini, kok bisa ya? Nah selalu begitu. Begitu ketahuan kok bisa, ini kebodohan ini. Pasti bisa, tidak mungkin tidak. Ya. Pasti akan bisa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi bagi dia di muka bumi ini. Semuanya pasti akan ya ketahuan. Semua pasti akan ketahuan ya. Jadi harus hati-hati dengan masalah ini. Jadi kalau ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan, jangan pernah berpikir mereka tidak akan dihukum. Dan ketahuilah kenikmatan mereka hanya sebentar. Hanya sebentar ya. Coba teman-teman mungkin di sini tadi saya dengar Masya Allah mungkin ada yang pernah satu SMP, SMA sama-sama mungkin masih muda dulu sama-sama gitu kan. Coba teman-teman pada saat kita duduk atau reunian, kita duduk kemudian kita mengingat masa dulu 20, 30, 40 tahun yang lalu misalnya. Itu seperti kemarin kan? Seperti baru kemarin. Oh ingat gak dulu kita kayak begitulah keadaan dunia sebentar sekali. Orang nanti dimasuk di neraka itu Bapak Ibu sekalian, mereka akan mengatakan, oh ternyata cuman ini ya. Hanya karena zina itu hari di hotel sana ya, hanya karena bohong itu hari di sini, kita dihukum di sini lama banget untuk apa nih? Nah, begitu. Ya, sama juga orang-orang yang masuk surga nanti, mereka diperlihatkan Bapak Ibu sekalian dari awal dia lahir sampai dia meninggal dunia. Oh ternyata sholat itu cuma sekian kali ya. Oh puasa cuma gini, masuk surga begini, luar biasa nih balasannya. Nah seperti itu nanti. Ya, sebentar sekali itu yang Allah katakan ya dalam Al-Quran di poin kedua ini. Yang ketiga, manusia diuji dengan satu sama yang lainnya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Tapi dia hendak menguji kamu satu sama yang lain. Surah Muhammad ayat 4. Jadi juga poin ketiga yang harus kita fahami Bapak Ibu sekalian adalah sebagian kita ujian untuk sebagian yang lainnya. Ya, jadi ada hal yang menarik ya pendapat para ulama pada saat menjelaskan masalah ujian sebagian kepada sebagian yang lain. Dibahas dari poin paling tinggi. Para nabi-nabi dan rasul, mereka adalah ujian kepada manusia. Karena kalau kita beriman masuk surga, kalau kita kafir masuk neraka. Itu kan ujian ya. Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan setiap manusia hidayah, langsung dia jadi orang baik, langsung jadi ahli surga. Kayak Allah ciptakan malaikat, langsung sujud terus, tasbih terus ya, dan tidak masuk neraka. Mereka tidak bermaksiat pada Allah. Tapi kita diciptakan tidak begitu manusia. Sebagai ujian. Allah datangkan nabi-nabi, beriman masuk surga, kafir masuk neraka. Berarti nabi-nabi ujian bagi para manusia. Nah, sebaliknya, ya, manusia juga ujian bagi para nabi-nabi karena mereka datang menyampaikan kebenaran. Ada yang beriman, ada yang kafir. Bahkan yang kafir ini berusaha untuk mencelakakan para utusan Allah, para nabi-nabi. Itu kan Nabi Muhammad SAW berapa kali akan dicelakakan oleh orang-orang munafik, oleh orang-orang kafir. Itu ujian. Sebagian juga orang ujian sebagian yang lainnya. Misalnya suami kadang-kadang ujian bagi istrinya, atau istri ujian bagi suaminya, atau orang tua bagi anaknya, anak bagi orang tuanya. Ada saja kadang-kadang karakter yang kita belum bisa masuk dengan pasangan kita sebagai ujian. Mungkin sudah 30 tahun, 40 tahun berumah tangga, kadang-kadang masih harusnya kan idealnya tidak ada lagi pertengkaran ya. Tapi masih ada saja clash kadang-kadang. Ya, kesalahpahaman, ketidaknyamanan, ada saja ya, ketidaktepatan janji. Ini ada saja, ini sebagai ujian. Nah, harusnya orang obat itu dengan keimanan tentunya ya. Dia tidak boleh kalau sudah janji dia tidak tepati supaya ideal, tapi ada saja ujian datang. Bukankah kita sebagai orang tua berharap anak kita semua bakti dan jadi orang baik-baik? Tapi ada saja kadang-kadang perbuatan dan sikap anak-anak yang seperti masuk dalam masalah membangkang, tidak mau dengar orang tuanya atau apa saja sebagai ujian. Persahabatan, tidak ada orang persahabatan tidak ada masalah di antara mereka. Ada saja ujian-ujiannya, kan gitu. Terjadi. Maka penulis ingin menitik beratkan di poin ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya hikmah yang sangat besar dalam menangguhkan para pelaku kemaksiatan. Jadi yang pertama, karena Allah SWT menangguhkan hukuman mereka agar mereka diberikan kesempatan bertaubat. Kemudian yang kedua, bahwasanya mereka hanya sebentar di dunia, buat masalah itu sebentar, tidak akan lama. Ada juga di sini saya teringat di poin kedua hadis Nabi SAW tentang bagaimana kalau kita menghadapi pemimpin yang zalim. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang beliau mengatakan, kalau seandainya kalian diberikan pada pemimpin kalian yang zalim sesuatu yang merupakan hak kalian, terimalah. Kalau tidak dikasih, maka berharaplah dari Allah. Karena waktu mereka sangat terbatas. Artinya akan ada masa selesai jabatannya ataupun dia meninggal, maka selesai juga kezaliman bersamanya. Jadi itu cuma dalam bentuk ujian buat kalian. Itu juga disinggung atau bersekenaan dengan poin nomor 3. Poin nomor 4. Kenapa Allah Subhanahu wa taala masih menangguhkan para pelaku maksiat tidak langsung dihukum di waktu yang sama? Agar orang zalim terpedaya dengan penangguhan Allah untuknya. Lalu ia meneruskan kezalimannya itu. Sehingga itu menjadi azab yang lebih keras. Ya. Dan lebih telak dalam menghukumnya. Dalam hadis disebutkan, Inna Allah la yumliya lizzalimi hatta idha akhadahu lam yuflithu. Sungguh Allah benar-benar menangguhkan orang zalim. Orang buat kezaliman, buat dosa, diingatkan sama Allah. Rasa takut, rasa khawatir, nasihat dari temannya, nasihat dari pasangannya. Tidak mau dengar. Allah tangguhkan, gitu kan. Tapi tetap dia buat nasihat, kata Nabi SAW, sampai atau hingga ketika dia Allah mengambilnya, menghukumnya, maka dia tidak meluputkannya. Maksudnya, pasti akan datang siksaan di waktunya yang sangat menyedihkan. Ya, yang tidak mungkin dia luput dari siksaan tersebut. Ujung-ujungnya orang cuma mengatakan kok bisa ya. Maka pastikan Bapak Ibu sekalian, dari sekarang saya jawab di pengajian kita ini akan bisa. Tidak ada yang mustahil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu bersembunyi di kata-kata kok bisa atau buat aja nanti aja deh. Pokoknya mulai kita buka pintu dosa, berarti ketahuilah kita sudah sangat dekat dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan, berhentikan, pindah segera kepada hal-hal yang dibolehkan dan nikmati yang halal, tinggali yang haram. Kemudian juga diangkat firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 102. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun syadid.
Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Bukankah Bapak Ibu sekalian kita tahu gempa? Ya, gempa itu secara ilmiah tidak akan pernah masuk hitungan menit. Tidak akan pernah. Detik. Karena kalau sudah menit hancur semua muka bumi ini. Harus hitungan detik. Sebentar sekali. Semua building-building yang besar hancur. Jalan-jalan rusak. Dan segala macam hal. Begitu gampangnya siksa Allah datang. Ya, dan kalau sudah datang menyedihkan. Orang buat dosa melang segala macam, tiba-tiba Allah buat dia tabrakan, tiba-tiba buat dia stroke, tiba-tiba dia, dan itu segala macam ujian yang datang yang di luar daripada prediksi dia. Jadi jangan tunggu siksaan Allah datang kemudian baru menyesal, ya. Kemudian juga firman Allah SWT tentang Fir'aun dalam surah Al-Fajr ayat 10 sampai ayat 13. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابِ. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak atau bangunan yang besar. Sampai hari ini piramida termasuk salah satu dari keajaiban dunia, ya, karena bangunan yang mereka bangun. Yang berbuat sewenang-wenang di negeri, atau dalam negeri. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu, karena itu Tuhan menimpakan cemeti azab kepada mereka. Maksudnya pada saat Fir'aun didakwai lebih dari 10 tahun oleh Nabi Musa AS. Sementara dia makan, dia minum, dia tinggal di istananya. Habis itu Allah tenggelamkan dalam hitungan menit, selesai. Semuanya cuma tinggal kenangan saja. Ya, tidak lagi dia bisa nikmati ranjangnya, tidak lagi dia nikmati bisa makanannya, kerajaannya habis dalam hitungan menit, seketika langsung habis semuanya. Dan hanya jadi kenangan, jadi pelajaran bagi orang-orang. Begitu juga dalam firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 8 sampai ayat 9. Di mana Allah SWT berfirman, wa ka'ayyim min qaryatin 'atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadidan wa 'adzabnaha 'adzaban nuqra fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya, maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan, maksudnya nanti di akhirat lebih berat lagi, sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar. Ya. Jadi umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, itu mereka disiksa. Ada yang dengan angin yang kencang, ada yang membuat seperti kaum 'Ad, ya, ada yang ditimpa dengan suara yang keras, ya, sehingga mereka meninggal tiba-tiba. Ada yang disiksa segala macam, ditenggelamkan di lautan. Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sisa-sisa mereka. Jadi jangan sampai datang itu baru kita mau sadar gitu, ya. Kalau orang masih menganggap siksa Allah itu ringan, Bapak Ibu sekalian, itu kekonyolan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau datangkan satu masalah saja buat kita, maka sudah cukup satu saja urat sarafnya Allah pelintir, ya, encoklah, apalah urat saraf terjepit bahasanya, enggak, susah duduk, susah berdiri, harus operasi. Padahal sebenarnya bisa saja Allah nggak datangkan itu kan, tapi Allah datangkan dengan sangat mudah. Berapa banyak orang yang gampang urat saraf matanya jadi masalah, buta, telinganya, gentang telinganya bermasalah, lalu dokter tidak bisa tangani jadi tuli, dan segala macam hal yang bisa datang. Terbalik Bapak Ibu, sebaliknya kalau Bapak Ibu jaga, ini pesan yang baik dari kami tentunya, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu jaga jasadnya di atas ketaatan kepada Allah SWT, Allah jaga semuanya. Allah rawat itu, matanya Allah rawat, telinganya Allah rawat, tubuhnya Allah rawat. Ada seorang ulama di Saudi, umurnya sudah 80 tahunan sekian, kisah nyata terjadi. Dia lagi pergi sama murid-muridnya naik kapal di sebuah lautan, tiba-tiba kapal itu rusak dan akan tenggelam. Selama ini murid-muridnya mengetahui gurunya ini, syekhnya ini seorang yang sangat syahdu, orangnya lemah, lembut, ya, maksudnya bukan lemah ya, tapi dia lembut. Orangnya sangat berwibawa, tapi dia bukan seperti orang punya keterampilan khusus gitu, ya. Maka pada saat kapal mau tenggelam, murid-muridnya banyak tidak bisa berenang. Subhanallah, syekhnya ini buka jubahnya, lalu dia menolong semua murid-muridnya ke pulau terdekat dan membawa barang-barang dan selamat, ya. Sehingga pada saat sudah selamat, semua murid-muridnya heran sambil bertanya, mengatakan, Syekh, Masya Allah, dari mana kekuatan ini? Bolak-balik berenang dengan umur sudah 80 tahun dan segala macam lah, murid-muridnya bisa dibantu. Maka beliau sambil senyum mengatakan, ketahuilah, saya selalu menjaga tubuh saya tidak dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah. Sehingga Allah jaga. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti satu waktu umroh atau haji, kalau antara maghrib isya biasanya ya, umumnya maghrib isya, biasa juga subuh ada. Bapak Ibu akan dengar
banyak ceramah-ceramah, terdengar mikrofon, tapi dalam bahasa Arab ya. Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah. Itu kalau Bapak Ibu dekatin majelisnya, Bapak Ibu akan temukan rata-rata mereka itu orang tua. Sudah sangat berumur, tapi suaranya kalau kita dengar kayak orang anak 20-25 tahun gitu. Suaranya lantang, matanya masih terang, ya, fisiknya masih kuat. Para ulama-ulama, Allah berkahi. Karena yang dipakai itu baca buku, baca Quran, melihat sesuatu yang baik, mendengar yang baik, anggota tubuhnya semuanya baik gitu ya. Allah kasih keberkahan. Ya. Kemudian yang kelima, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Jadi sebabnya kenapa orang yang melakukan dosa tidak langsung dihukum seketika di waktu itu, di tempat itu. Hanya Allah berikan peringatan, tapi kalau dia ulang-ulangi baru datang hukuman yang berat. Agar mereka bisa kembali kepada Rabb mereka. Mereka taubat. Dia tidak menangguhkan mereka dengan tidak memberikan hukuman. Dan hukuman itu ada kalanya menimpa hati dan agama dengan melupakan peringatan terhadap mereka. Sebagaimana Allah berfirman, Nasullah fanasiyahum. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dalam surah At-Taubah ayat 67. Artinya kelalaian-kelalaian yang terjadi Allah buat. Ya. Jadi tidak mungkin bersatu antara orang buat dosa dengan merasa khusyuk dalam berdoa, tenang, bangun sholat malam merasa tentram, selalu ingin haji dan umroh, merasa rindu dengan rumah Allah Ka'bah. Itu nggak bisa ketemu dengan maksiat, nggak bisa. Ya. Makanya banyak orang yang hatinya keras tidak mau berbuat ke ibadah-ibadah itu justru karena memang dosa-dosa yang mereka lakukan. Pada tempo yang lain kata penulis, hukuman datang dengan menghancurkan negeri-negeri yang makmur. Seperti hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu. Pada tempat lainnya lagi, hukuman itu datang dengan mengurangi harta, jiwa, hasil panen dan ketakutan-ketakutan. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Al-ayah. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ya, kalau kita mau garis bawahi sebenarnya, kalau Bapak Ibu menjadi orang yang sangat bakti dengan Allah dalam keseharian, seluruh anggota tubuhnya digunakan untuk ketaatan, menikmati yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram, pastikan secara teori agama dan tidak mungkin meleset. Ya, Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pungkiri janjinya. Pasti hidup kita selalu tentram dan bahagia. Pasti semuanya dipenuhi. Tapi kapan kita mulai ya kurangin itu, kita kurangin ketaatan kepada Allah, kita mulai buka pintu-pintu dosa, maka mulai berkurang fasilitas tersebut. Ya itu pasti, itu tidak mungkin luput dari hal tersebut. Makanya pernah ada sahabat yang bilang begini, "Ya Rasulullah, kami kalau sedang dalam majlis Anda, kayak lagi pengajian ya, kami betul-betul merasa sangat dekat dengan Allah. Kami merasa seakan-akan surga depan mata kami dan neraka depan mata kami. Sehingga kami rindu selalu mau mengejar surga dengan amal soleh, meninggalkan dosa karena takut masuk neraka. Tapi kalau kami keluar dari pengajian Anda, dari rumah Anda atau masjid Anda, maka kami berbaur dengan aktivitas kami lagi, kami kembali lupa, kami kembali lalai." Apa kata Nabi SAW? Kalau seandainya kalian bisa mempertahankan apa yang kalian rasakan di saat sedang bersamaku, maka demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, Allah akan datangkan malaikat dari langit menyalami kalian di jalan-jalan kalian. Artinya akan memenuhi semua kebutuhan kalian, gitu kan? Malaikat akan datang menjadi sahabat kalian karena mulianya, gitu ya. Tetapi kata beliau, as-sa'atu fas-sa'ah. Tapi memang kadang-kadang manusia begitu, ada kelalaian, ada juga ketaatan. Tapi bagaimana kita terus mengontrol diri kita agar di atas ketaatan. Jadi sebenarnya secara teori agamanya, ya, dan itu juga teori di alam manusia ya. Kalau seorang pegawai selalu on time kerja, pekerjaannya bagus, dia supel, dia segala macam lah ya, aktif dalam mengerjakan atau mengikuti aktivitas yang ada di perusahaan, pasti akan disukai dan pasti akan naik prestasinya. Nah seperti itu di alam ya Allah atau di alam yang kita hidupi yang Allah SWT atur itu. Selanjutnya kata beliau di halaman 83, perkara-perkara ini adalah akibat dari mereka meneruskan kemaksiatan dan tidak takut dari makar Allah Ta'ala, serta bahwa di sana ya terdapat suatu esensi yang semestinya kita ambil ambil sebagai pelajaran, yaitu bahwa Allah memperbanyak rezeki para hambanya dan memberikan kepada mereka apa yang mereka sukai, tidak menunjukkan keridhaan. Itu hanyalah menunjukkan istidraj atau tipuan saja. Sebagaimana hal itu disinyalir dalam hadis Nabi SAW dalam sabda beliau, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'ti din illa man yuhib walau kanat dunya tusawi inda Allah janaha ba'udah ma saqal kafira minha syurbatal ma'. Terjemahannya, Allah memberikan dunia kepada siapa saja yang dicintainya dan siapa yang tidak dicintainya.
Jadi jangan tolok ukurnya kebahagiaan itu hanya karena dia terpenuhi dari sisi finansialnya atau sisi dunianya, rumahnya bagus, mobilnya bagus, segala macam, tanpa melihat orang ini mendapatkan halal atau haram. Ya. Kalau itu halal itu berarti nikmat Allah. Kalau itu haram berarti ada istidraj, tahapan siksaan. Allah memberikan dunia kepada siapa saja karena bagi Allah dunia itu tidak ada nilainya, kepada orang yang dicintai dan tidak dicintai. Sedangkan dia Allah hanya memberikan akhirat. Keinginan semangat untuk belajar agama, mau jadi orang soleh dan soleha, mau patuh, itu kepada siapa yang dicintainya saja. Seandainya dunia ini setara di sisi Allah dengan sayap nyamuk saja, maka niscaya dia tidak akan memberi minum orang kafir walaupun dengan seteguk minuman. Jadi maksudnya, karena dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, maka Allah kasih semua. Ada yang bilang, kenapa itu orang kafir masih dikasih makan dan minum sementara dia kafir kepada Allah? Karena bagi Allah dunia tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya itu. Ya, orang kafir, orang beriman akan dikasih semuanya. Dan dunia ini semuanya hanya permainan kemasan. Permainan kemasan. Saya pernah kasih contoh, saya ingatkan kembali. Apa bedanya Bapak Ibu sekalian? Orang yang makan pakai daun pisang sama orang yang makan di piring emas. Ya, tujuannya kan makan ya. Bedanya apa? Kemasannya. Apa bedanya sebenarnya? Orang yang tidur di emperan jalan, walaupun kita tidak bicara nikmatnya dulu ya. Orang yang tidur di emperan jalan sama orang yang tidur di ranjang yang dari emas. Kemasannya. Tapi kan sama tujuannya tidur ya. Bahkan terkadang kita temukan orang yang di emperan jalan lebih nyenyak tidurnya. Apa bedanya orang yang pakai baju biasa murah dengan baju yang bagus? Sama-sama berpakaian. Ya. Tapi tujuannya pakaian. Cuma sama-sama. Beda kemasan. Oke lah, mungkin ada yang mengatakan tapi kayaknya lebih enak Ustadz, makanya lebih enak. Itu persepsi. Persepsi orang. Sekarang kalau kita cuma punya kemampuan beli baju 100 ribu rupiah dan kita enjoy 100 ribu itu pasti enak tuh baju. Kita biar beli baju 10 juta kalau kita tidak enjoy, tidak nikmati, tidak enak juga baju itu walaupun kayaknya paling bagus. Kan gitu. Berarti persepsi orang saja. Kan gitu. Kita diperintahkan, dibolehkan dalam Islam menikmati semua. Selama itu halal. Makan yang enak, pakaian yang enak. Tapi saya ingin mendatangkan sebuah contoh saja. Jangan dunia ini jadi tolok ukur tentang kebahagiaan orang. Makanya kata Nabi SAW, Allah memberikan dunia ini kepada yang dicintai dan tidak dicintai. Tapi Allah hanya memberikan agama, perasaan ingin patuh dan taat kepadanya. Menikmati yang halal saja, meninggalkan yang haram. Itu hanya orang yang dicintainya saja. Kemudian kata beliau, maka jelaslah bahwa berjelaslah bagi kita bahwa banyaknya pemberian Allah itu hanyalah istidraj atau tipuan saja kepada orang-orang pelaku dosa. Demikian pula tidak menunjukkan kecintaan Allah kepada orang yang diberinya kenikmatan itu tanpa mensyukurinya. Dalam kesempatan ini kita akan menyebutkan sebagian ayat dan hadis yang mensinyalir hal itu. Yang pertama adalah surah Al-An'am ayat 44 ya. Ini 2 lembar terakhir dari bahasan kita di buku ini. Habis ini kalau ada yang mau bertanya tentu silahkan ya. Yaitu firman Allah SWT, "Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, salatlah Bapak Ibu sekalian, tutuplah aurat, sadarlah, taubatlah. Tapi mereka tidak mau mengengah dengan peringatan itu. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Makin ketawa-ketawi sana sini, ketawa-ketawi, makin gembira, makin terbuka semuanya ya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka sementara mereka sedang maksiat, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam dan putus asa. Ya, yang lagi mabuk-mabukan, mereka gembira, ketawa-ketawa. Tapi lama-lama nanti tiba-tiba Allah hukum mereka dengan tiba-tiba berantem, botol minumannya dipukul kepala temannya mati dan segala macam hal. Ya. Dan banyak hal. Kemarin di pengajian kami ada yang ditanya, rupanya ada kasus terjadi di negeri kita ya. Itu pertanyaan masuk di media kami. Ada orang Ustadz yang saling bunuh-membunuh hanya karena perkarakan telur duluan atau ayam duluan. Gitu kan. Kemudian ternyata kasusnya apa? Mereka berantem habis itu ayam duluan atau telur duluan. Ini apa manfaatnya ributkan masalah ini? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan masalah buat mereka. Akhirnya ternyata mereka dalam kondisi mabuk ya. Lalu mereka gembira-gembira, lama-lama mereka berantem saling bunuh-membunuh hanya karena masalah itu. Ya, begitu gampangnya Allah SWT kalau datangkan hukuman kepada mereka, gitu kan. Makna ayat Al-An'am ayat 44 kata penulis, yakni azab kami menimpa mereka, ya, dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Al Hasan Basri berkata, al-iblas
makna daripada akhir potongan ayat Al-An'am 44 faidahum mublisun. Makna iblas ialah putus asa dari keselamatan ketika kebinasaan datang. Kita memohon kepada Allah keselamatan. Jadi maksudnya ya, nanti kalau orang terus buat dosa, Allah datangkan hukuman yang membuat mereka tidak bisa terbantukan. Tidak bisa terbantukan. Nah, ini berarti menandakan memang sangat berat di saat itu. Mereka akan putus asa dan mereka akan kena hukuman tersebut tanpa bisa mengelak. Yang kedua, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya orang kalau berbuat dosa itu adalah tahapan istidraj, tahapan siksaan. Setiap muslim wajib berhati-hati dari hukuman berupa kematian buruk atau su'ul khatimah. Caranya dengan memohon kepada Allah kematian yang baik atau husnul khatimah. Sungguh Nabi SAW berdoa dengan ucapan, Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati manusia, teguhkan hatiku di atas agamamu. Doa ini sebelum kita lanjutkan selanjutnya ya, ada sabda Nabi SAW diangkat oleh penulis. Beliau sering ulang-ulangi sampai istri beliau berkata, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, sering kali anda baca doa ini. Apa yang anda khawatirkan? Bukankah anda seorang nabi, anda telah diampuni dosa anda yang lalu dan akan datang. Kenapa harus baca, wahai yang membolak-balik hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Seakan-akan Nabi masih khawatir, jangan sampai berubah hatinya dari keimanan ketaatan kepada kemaksiatan. Maka kata Nabi SAW, wahai Aisyah, yang namanya manusia, ya, tetap saja berada di antara jari jemari sang pencipta Allah atau sang pengasih Allah. Allah membolak-balikkan sesuai yang dia inginkan. Maksudnya tidak ada sesuatu yang mustahil. Allah SWT bisa membalikkan keadaan seseorang yang maksiat kepada ketaatan atau orang taat kepada kemaksiatan. Allah lebih tahu isi hati tersebut. Ada kadang-kadang orang kelihatan soleh banget, luar biasa, tapi kita tidak tahu hatinya. Dan dia meninggal su'ul khatimah. Ya. Berapa banyak orang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu orang ini baik atau tidak, itu memang pada saat dia meninggal terlihat. Tapi bukan dari fisiknya. Bukan dari fisik. Bukan mati senyum, bukan mati keluar wangi, atau badannya tidak hancur. Ya, bukan itu patokannya. Patokannya adalah kata Nabi SAW, Allah akan menutup hidup seorang hamba dengan apa yang biasa dia lakukan. Jadi lihat 2 minggu sebelum dia meninggal, apa yang dia biasa lakukan. Seminggu sebelum dia meninggal. Kalau dia suka baca Quran, dia akan baca Quran dan dia meninggal pada saat lagi baca Quran. Dia lagi sholat malam, meninggal lagi sholat malam. Dia sedekah, meninggal lagi sedekah. Dia haji umrah, dia akan meninggal haji dan umrah. Lagi berjihad, dia akan meninggal dalam mati cahaya. Dan sebaliknya kalau orang buat maksiat, walaupun dia hebat mengemas semasa dia hidup seakan-akan dia orang alim, ya orang soleh atau solehah, Allah akan bongkar nanti. Beberapa hari sebelum dia meninggal dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Ditemukan berzina di hotel, lagi teguk minuman keras. Padahal tadinya terkenal orangnya alim. Nah seperti itulah. Nabi SAW bersabda, dan ini pentingnya kita harus hati-hati ya. Karena beramal itu sampai ajal datang. Beramal soleh sampai ajal datang. Jangan sampai Bapak Ibu sibuk beramal soleh, tapi ternyata Allah lebih tahu keadaan Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu pura-pura, riya dan segala macam, lalu Allah tutup hidup kita terakhir dengan amal ahli neraka masuk neraka. Ya. Dan berapa banyak orang yang buat dosa, ya, tapi mungkin dia belum faham masalah dosa itu, kemudian dia sempat bertobat lalu Allah tutup hidupnya dengan masuk ke dalam surga. Ini sabda Nabi SAW di halaman 85. Inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'malu bi'amali ahli nari fayadkhulun nar. Sungguh seseorang benar-benar beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dirinya dengan surga hanya tinggal 1 hasta saja. Dia tinggal mati masuk surga. Tapi catatan takdir mendahuluinya, lalu ia beramal dengan amalan ahli neraka, lantas ia masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentu ada lanjutan hadis ini ya. Dan ada seseorang yang melakukan amalan ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka, hanya kecuali 1 hasta saja, 1 ya lengan saja ya. Kemudian takdir datang mengubahnya, lalu dia beramal dengan ahli surga, lalu dia masuk ke dalam, lalu dia meninggal, lalu dia masuk ke dalam surga. Nah ini berarti menandakan teman-teman sekalian, kita nggak bisa sehebat apapun kita mengemas ya kita ini baik atau tidak baik, itu Allah akan bongkar nanti di akhir hidup kita. Allah akan bongkar di akhir hidup kita. Dan juga sebaliknya kata beliau, kita memohon kepada Allah keteguhan di atas agamanya. Yang terakhir, yang ketiga sebagai penutup, Allah mencela siapa yang merasa aman dari makarnya dan menetapkan atas mereka kerugian dunia akhirat,
Sebagaimana surah Al-A'raf ayat 99, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun." Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang merugi. Betapa banyak taman yang pada petang harinya bunganya ranum merata. Ternyata pada pagi harinya, besoknya bunganya menjadi kering kerontang. Ketika diterpa angin yang membinasakan. Demikian pula hamba pada sore harinya dalam keadaan hatinya mentaati atau menaati Allah, bercahaya lagi sehat, dan pada pagi harinya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, gelap lagi sakit. Itulah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Saya juga tambahkan sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian. Ada orang yang kadang-kadang pandai mengemas ya. Di depan orang luar biasa baiknya, solehnya, solehanya gitu ya. Tapi di belakang dia merahasiakannya. Ini ada hadis yang perlu kita khawatir semuanya. Ya, sebagai kehati-hatian. Kata Nabi SAW, nanti akan datang orang-orang dari umatku pada hari kiamat. Ya. Yang dari keturunan atau dari kalian, sama dengan kalian. Mereka sholat, mereka puasa, mereka segala macam. Dan mereka membawa pahala bergunung-gunung pada hari kiamat. Tetapi Allah habiskan semua itu seketika. Dan mereka termasuk ahli neraka. Ya, karena mereka kalau sedang sendirian mereka melakukan maksiat kepada Allah. Artinya mereka tidak ada orang lain lihat, mereka buat dosa, gitu kan? Karena di depan orang saja dia tunjukkan kalau dia alim. Nah, orang seperti ini justru semua amal-amal yang dia kerjakan di depan orang-orang itu, maka Allah akan habiskan pada hari kiamat, tidak ada nilainya dan akan dilemparkan ke dalam api neraka. Oleh karena itu taat kepada Allah SWT dalam kondisi lagi rame-rame atau lagi sendirian. Ya, itulah rasa takut kepada Allah SWT. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala bisa menghukum seorang hamba seketika. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang menarik, yakinlah kalau matamu akan menuju kepada sesuatu yang haram, maka Allah lebih dulu melihatmu sebelum kau melihatnya. Sebelum engkau melihatnya. Dan beberapa ulama mengatakan, saya akan selalu berfikir dan berhati-hati terhadap, ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, perkataan yang saya akan ucapkan. Dan hendaknya seorang muslim selalu berfikir sebelum dia mengucapkan kata-kata tersebut, apakah akan mendatangkan ridho Allah atau murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam statement yang lain sebagian ulama salaf mengatakan masalah makanan, saya tidak akan pernah memasukkan sepotong makanan atau seteguk minuman ke tenggorokan dan ke perutku sebelum aku tahu itu halal ataupun itu adalah haram. Kalau halal baru dinikmati, kalau haram baru ditinggalkan. Nah, begitulah kurang lebih kepekaan mereka dalam menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyinggung siapapun sebagaimana sering kita sampaikan ya. Dan tujuan pengajian seperti ini adalah kita bicara hari ini ke depan. Ini sering saya ingatkan. Kalau misalnya kita bicara di satu pengajian tentang masalah jujur, kita sebutkan keutamaan jujur dan lawannya bahayanya orang berdusta dan segala macam. Itu tujuannya adalah supaya mulai hari itu ke depan kita menjadi orang yang jujur seterusnya. Dan kita tidak bahas masa lalu. Ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Apapun bahasan kita Bapak Ibu sekalian, kita sedang bahas pengajian ini ke depan. Yang lalu-lalu kita berharap kalaupun kita salah, Allah SWT maafkan. Tapi seorang mukmin harusnya selalu meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu dengan janji Allah. Makin Bapak Ibu baik dan patuh kepada Allah, maka makin besar fasilitas yang akan diberikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Makin kita lakukan pelanggaran, maka makin dekat dengan hukuman Allah. Cepat ataupun lambat akan datang kepada kita. Dan jangan selalu membodohi diri sendiri seakan-akan Allah tidak akan menghukum. Siksaan Allah akan datang dan pastikan siksaan Allah lebih berat daripada perbuatan kita. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Alhamdulillah setelah 1,5 jam materi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Allah ikhlaskan niat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala semoga saja memenuhi hajat-hajat semua yang hadir, baik dalam offline ataupun online, siaran ulang ataupun yang langsung, dan semoga semua dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya, kesempurnaan iman dan ilmu juga amal saleh, serta bertobat dari dosa-dosa. Semoga semua apapun kebutuhan kita yang belum terpenuhi Allah penuhi tentunya, dan selalu kita doakan agar negara kita menjadi negara yang aman, tentram, damai. Allah jaga persatuan, kesatuan dan kemerdekaan kita. Allah juga memberikan hidayah dan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan Allah jadikan juga masyarakat negeri kita agar gotong royong dengan pemerintah pada hal-hal yang dibolehkan dalam agama, agar negeri kita menjadi negara yang maju. Dan semoga Allah juga lunasi utang negeri kita dengan semudah-mudahnya. Allahumma amin. Dan juga semoga Allah SWT menolong saudara-saudara kita di Palestina, terutama di Gaza dan Rafah yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka,
mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah satukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi